Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megantoro Razak. Saya Wahidun Zulfikar. Saya Odino Dinata. Hari ini saya dan teman-teman saya akan memaparkan materi mengenai kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah pentingnya kepuasan pelanggan. Pelanggan merupakan elemen dasar dari setiap bisnis. Pelanggan merupakan faktor penentu bagi eksistensi suatu perusahaan. Dari pelangganlah sumber pendapatan perusahaan berasal. Semakin banyak pelanggan, semakin banyak pula peluang pendapatan didapatkan. Semakin banyak frekuensi pembelian, semakin banyak pula peluang peningkatan pendapatan. Kepuasan pelanggan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan perusahaan karena pelanggan merupakan alasan mengapa suatu perusahaan dapat tetap ada. Dan tanpa pelanggan, perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Selain berdampak kepada loyalitas konsumen, kepuasan konsumen akan berdampak kepada reputasi atau ekuitas suatu perusahaan. Bagi pelanggan existing, reputasi ini juga akan berdampak pada peningkatan loyalitas konsumen. Sementara bagi non-pelanggan, reputasi ini akan meningkatkan preferensi untuk membeli atau menggunakan produknya. Sehingga kepuasan yang meningkat juga akan meningkatkan reputasi perusahaan yang berdampak pada peningkatan dari penjualan. Peningkatan dari penjualan ujung akhirnya akan meningkatkan profit perusahaan. Untuk menciptakan kepuasan dan loyalitas pelanggan, ada beberapa hal yang perusahaan harus perhatikan dalam memproduksi produk mereka. Hal-hal yang perlu diperhatikan tersebut adalah: pertama, kualitas produk yang dihasilkan. Kualitas produk baik barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan sangatlah menentukan puas tidaknya pelanggan. Hal ini dikarenakan pelanggan sangat ingin mendapatkan produk berkualitas sesuai dengan ekspektasi mereka. Semakin bagus kualitas produk, maka kepuasan pelanggan akan semakin meningkat. Hal itu berlaku untuk konteks sebaliknya. Oleh karenanya, selalu perhatikan kualitas produk perusahaan jika ingin mendapatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah kualitas pelayanan yang diberikan. Tak hanya produk, pelayanan perusahaan terhadap pelanggan pun harus dipertimbangkan. Pelanggan akan merasa puas jika perusahaan melakukan pelayanan yang baik, ramah, dan memuaskan. Bila pelanggan mendapatkan kualitas layanan tersebut, bukan tak mungkin mereka akan kembali menggunakan produk dan layanan perusahaan kita. Itulah sebabnya perusahaan harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan agar mendapatkan kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya adalah harga produk. Faktor kepuasan pelanggan lainnya adalah harga produk yang kita jual. Pelanggan akan merasa puas bila harga produk yang ditawarkan terjangkau di sangkau mereka. Apalagi jika produk yang kita tawarkan mempunyai kualitas yang mumpuni. Walaupun begitu, tak ada salahnya bila perusahaan memasang harga produk sedikit lebih mahal, sebab hal itu tidak akan mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap produk, asalkan kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan harga yang dipasang. Yang terakhir adalah kemudahan mengakses produk. Selain harga, kemudahan dalam mengakses produk menjadi faktor lain puasnya pelanggan. Pelanggan sangat ingin bila produk bisa dibeli atau diperoleh dengan cara yang mudah. Untuk itu, sebaiknya perusahaan mempermudah proses dalam membeli produk, seperti memudahkan pelanggan memesan produk secara daring atau mendistribusikan produk perusahaan tersebut kepada para distributor. Lalu perusahaan juga harus menghindari biaya tambahan atau birokrasi pembayaran yang rumit. Hal ini dilakukan agar pelanggan bisa membeli produk dengan mudah tanpa biaya tambahan yang membuat mereka pusing. CRM adalah strategi bisnis yang bertujuan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan pelanggan. Mencakup dari interaksi langsung dengan pelanggan seperti proses penjualan dan terkait layanan, peramalan, serta analisis tren dan perilaku pelanggan. CRM biasanya mengacu pada teknologi yang digunakan perusahaan untuk mengatur interaksi dengan konsumen. Singkatnya, CRM digunakan untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. Tujuan dari CRM adalah untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan, untuk selanjutnya memberikan sebuah pelayanan yang optimal dan mempertahankan hubungan yang sudah ada. Karena kunci sukses dari bisnis sangat tergantung seberapa jauh kita tahu tentang pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka. CRM membutuhkan banyak data untuk memaksimalkan outputnya, dan untuk mengelola data dibutuhkan alat bantu untuk menunjangnya. Software atau seperangkat lunak seperti Salesforce, Microsoft, SAP, dan Oracle banyak digunakan oleh korporat besar. Apa saja yang dapat dilakukan dengan alat CRM ini? Contohnya yang pertama adalah marketing automation atau otomatisasi marketing, yaitu alat CRM dapat melakukan tugas yang repetitif untuk memaksimalkan marketing. Contohnya mengirim email kepada pelanggan. Yang kedua adalah contact center automation, yaitu membuat semacam perintah untuk menjawab pertanyaan yang sering muncul saat ada panggilan masuk atau saat konsumen menanyakan melalui web atau aplikasi perusahaan.
ketiga adalah analitik, yaitu melakukan analisis untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan lain-lain. Untuk memanfaatkan teknologi CRM ini dibutuhkan sumber daya yang kompeten, atau sistem ini hanya seperti database tentang data-data pelanggan. Sekian dari kelompok kami, semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.